Ketika melihat kata ibu di menu, wanita itu baru terkejut. Gadis yang menjual nasi goreng, mungkin benar-benar putri kandungnya yang hilang bertahun-tahun. Hanya karena 20 tahun yang lalu, ketika pasangan itu merayakan ulang tahun ketiga putri mereka, wanita itu baru saja menggantungkan peluit kepadanya. Tak disangka, pada saat itu berita invasi musuh tiba. Demi keselamatan negara, dia harus meninggalkan keluarganya sementara. Sebelum berangkat, dia memberitahu putrinya, jika dalam bahaya, cukup tiup peluit. Ibu pasti akan datang. Namun saat dia mencapai kesuksesan, tiba-tiba mendapat berita tragis. Orang dewasa telah mengirim orang ke rumahmu. Tunggulah untuk mengurus putri dan suamimu. Untuk mengurus jenazah. Maka wanita itu segera kembali dengan tergesa-gesa. Namun begitu dia masuk ke rumah, baru menyadari bahwa seluruh keluarga telah tewas. Pada saat itu suaminya memberitahunya, bahwa satu-satunya anak perempuannya berhasil melarikan diri dengan selamat. Kemudian dia memberikan sehelai papan gambar ke tangan wanita itu, yang sudah bisa menulis, "Ini ibumu. Kita pasti akan menemukannya." Melihat suaminya juga pergi dari sisinya, wanita itu hanya bisa menelan air matanya dengan diam-diam. Kemudian melihat peluit yang dikenal di tangannya, dia bersumpah dalam hatinya, "Sisa hidupku, aku pasti akan menemukannya, tidak peduli berapa lama." 20 tahun berlalu dalam sekejap. Wanita itu tetap mencari putrinya seperti biasa. Namun pada hari itu, ketika sedang membagikan selebaran pencarian, seorang gadis yang menjual nasi goreng memberikan selembar menu kepadanya. Ketika melihat selebaran pencarian di tangan wanita itu, gadis itu segera berkata, bahwa dia bisa membantu menyebarkannya. Lalu dia memesan satu lembar untuk ditempel di depan stand. Kemudian keduanya tanpa sepakat mengambil peluit di tangan mereka. Anak. Namun pada saat itu juga, suara peluit tiba-tiba membuyarkan pikiran wanita tersebut. Ketika dia berbalik, baru menyadari bahwa itu ditiup oleh gadis kecil di sebelahnya. Namun, detik berikutnya, wanita tiba-tiba melihat kata ibu di menu. Dan itu persis seperti yang ditulis oleh putrinya yang hilang. Namun, saat dia hendak memastikan, tak disangka dia malah melihat penculik sedang menculik anak. Dia segera pergi menyelamatkan anak itu. Tanpa disangka, dia malah mengganggu sekelompok preman. Apa yang harus dilihat? Semua pergi dari sini. Pergi cepat. Terima kasih, terima kasih. Bibi, merusak rencana baik kita begitu saja. Apakah kamu sudah bosan hidup di bawah zaman keemasan ini? Kalian berani begitu berani. Apakah kalian masih menghormati hukum? Hukum. Wanita ini bicara tentang hukum dengan kita. Hari ini aku akan membuatmu tahu, apa itu hukum. Kamu orang jahat, berani menculik anak di bawah sinar matahari, masih saja membuli orang. Apakah kalian masih punya rasa hormat? Gadis yang sungguh berani. Jika kamu adalah Rui, pastinya bagus sekali. Bisa. Ada lagi yang tidak takut mati. Serang aku. Aku datang. Dia cukup lihai. Preman melihat wanita sehebat ini, langsung membawa keluar bosnya, langsung mengambil tongkat saat berbicara, dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang wanita. Saat yang genting, seorang pria kepang datang dengan sekelompok anak buahnya, baru saja mencegah terjadinya konflik, bertemu dengan tuan rumah Phoenix. Saat itu, pria kepang memohon wanita untuk kembali mengurus situasi. Namun wanita langsung menyatakan, bahwa dia bukan lagi tuan rumah sejak 20 tahun yang lalu. Sekarang, hanya menemukan putrinya adalah hal terpenting dalam hidupnya. Pada saat itu, pedagang di samping tiba-tiba melihat tanda di dada wanita, maka segera mengingatkannya. Selamat tinggal, Bibi. Nyonya, apa yang salah denganmu? Rui R. Dia adalah Rui. Cepat periksa. Aku ingin semua data tentang dia. Ya, cepat periksa. Lin Junjun. Sudah 5 tahun. Dia bahkan tidak membiarkan aku menyentuhnya. Berpura-pura suci. Li Feng. Tuan Hu, kamu sudah datang. Wanita itu merusak rencana baikku. Bahkan melukai adik aku. Keberanianmu semakin besar. Kamu pikir aku mudah dipermainkan? Bukan tuan harimau ini. Aku tidak tahu tentang ini. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Kamu bisa. Kamu masih berutang uang kepada kami sebelumnya. Karena menghormati keluarga Liu, aku memberimu penundaan. Sekarang dia merusak rencana baik aku lagi. Apakah kamu pikir aku mudah dipermainkan? Bukan tuan harimau. Masalah ini dengan Li Feng. Li Feng. Besok malam adalah pesta penghargaan ayahku. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiahmu? Aku berkata padamu, ayahku tidak mudah dipermainkan seperti aku. Jika hadiahmu kurang memadai,
Kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke rumah keluarga Liu aku. Tuan Hu, kamu juga di sini. Sayang, aku baru saja dipromosikan menjadi manajer. Tidak mungkin ada begitu banyak uang. Lagi pula, hartaku yang sedikit. Bukankah aku sudah membelikanmu tas? Pemimpin, aku tidak peduli. Ini untuk ayahku. Aku bisa memberitahumu. Aku menantu dari keluarga Liu. Tidak semudah itu. Kesempatan ini ada di depanmu. Bagaimana caranya terserahmu. Bukan aku yang ini. Tuan Hu, Li Feng. Tuan Hu, menantu keluarga Liu. Impian 1 juta orang di Haicheng. Peluang ada tepat di depan kamu. Bisakah kamu mengambil kesempatan ini? Tergantung padamu. Baiklah, aku lakukan itu. Pemimpin kuil. Informasi sudah diperiksa dengan baik. Namanya Lin Junjun. Diadopsi sejak kecil. Latar belakangnya bersih. Tapi pacarnya, Li Feng, sifatnya sangat buruk. Berutang banyak di luar sana. Dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan putri Liu Tianhe, Liu Qing. Memiliki hubungan yang ambigu. Diadopsi. Itu pasti ruir. Cepat, cari tahu di mana Lin Junjun berada untukku. Dan yang bernama Li Feng. Aku ingin semua informasinya. Feng, begitu banyak tahun. Kamu akhirnya berhasil. Aku sangat senang untukmu. Hari-hari kita pasti akan semakin baik. Memang akan merugikan Lin Junjun. Aku sudah menemukan lokasinya. Cepat sedikit. Gadis yang sangat lucu. Sayangnya memilih orang yang salah. Dan melakukan kesalahan. Hanya bisa membayar dengan nyawa. Tuan, tidak seperti yang kamu duga. Orang bernama Li Feng itu memang akan merugikan Lin Junjun. Aku sudah menemukan lokasinya. Lebih cepat sedikit. Aku takut terlambat. Mereka bisa melakukan apa saja. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak mengenalmu. Kalau begitu, biar aku bantu kamu mengingat. Pagi ini, apakah kamu menyelamatkan seorang anak kecil? Bahkan melukai 2 anak buahku. Kamu adalah orang jahat. Omongannya kasar sekali. Keluarga kami disebut keluarga bahagia. Puih, para penjahat ini melakukan hal-hal yang merugikan. Kalian tidak akan mati dengan tenang. Hahaha, mulut mungil yang manis sekali. Sepertinya gadis itu benar-benar tidak mengerti kehebatan dari bisnis kita ini. Jangan sentuh aku. Aku berkata padamu, pacarku akan segera datang. Dia adalah manajer umum grup Tianxing. Berada di posisi yang tinggi di Haicheng. Ya ampun, gadis malang. Betapa polosnya. Bahkan di ambang kematian masih dibutakan. Kamu. Apa maksudmu? Dia adalah direktur utama dari Tianxing Group. Itu adalah pacar baikmu, Li Feng. Memerintahkan kita untuk melakukannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Kamu anak kecil bisa ya? Tindakanmu cukup kejam. Kak Feng, ini tidak mungkin. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu benar-benar menyebalkan. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kamu benar-benar menyebalkan. Bagaimana bisa dikatakan kamu tak berbudaya? Ketika menghadapi sedikit masalah langsung marah-marah. Berbicara tak jelas. Li Feng, kamu. Apakah kamu sedang bicara tentang aku? Kamu bilang aku dulu. Bagaimana bisa tertarik padamu? Ah, aku sekarang. Tapi sekarang aku adalah manajer Tianxing Group. Sedangkan kamu masih menjadi sampah yang hanya bisa berdagang. Tidak berpenampilan. Tidak berpostur tubuh. Tidak berbudaya. Bahkan tidak punya selera. Bagaimana kamu bisa sepadan denganku? Kamu bukan Li Feng. Li Feng tidak akan melakukan ini padaku. Tidak akan. HMPH, sungguh lucu. Berbicara seolah-olah kamu sangat mengenal diriku. Setiap hari kamu tidak berjualan dan memasak. Hanya memasak dan berjualan. Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan? Tuan Hu, aku akan mempercayakan ini padamu. Lakukan dengan bersih. Mengerti? Setelah semuanya selesai, aku akan berada di tempat Sanye. Berbicara untukmu. Aku pergi. Tuan Hu, lihat saja betapa sombongnya anak ini. Siapa yang membiarkan anak ini memiliki wajah mungil yang halus? Nyonya Liu menyukai hal ini. Sungguh, ayam hutan terbang ke dahan Feng Huang. Kerjakan dengan cepat.
Rui akan menjaga ibunya, menjaga keluarga kecil. Bagaimana jika menghadapi kesulitan? Kita akan bersiul. Siapa yang bisa datang menyelamatkanku? Xin. Rui. Xin. Jangan. Apakah kamu anak perempuanku? Kamu siapa? Kamu pria dewasa, mengganggu seorang gadis kecil. Apakah kamu masih memiliki rasa malu? Mengambil uang orang, melakukan pekerjaan untuk orang lain. Bisnis ayah harimauku. Siapa berani menghalangi? Jadi kamu adalah tuan harimau. Jadi beberapa orang tadi adalah bawahanmu. Ternyata bawahan aku yang kamu pukul. Sungguh mudah didapat tanpa usaha. Saudara-saudara, kesempatan untuk membalas datang. Membalas. Aku khawatir kalian tidak mampu. Naik. Naik. Gunakan. Katakan, siapa yang menyuruh kalian menyakiti dia? Itu Li Feng. Siapa lagi? Liu Qing dari keluarga Liu. Mereka bilang, Lin Junjun memiliki asuransi besar. Mereka meminta aku untuk menyebabkan kecelakaan. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan klaim asuransi. Sisanya, aku benar-benar tidak tahu. Keluarga Liu. Benar. Keluarga terbesar di Yuncheng. Besok malam mereka akan di Hotel Dinasti mengadakan upacara penghargaan. Li Feng pasti akan pergi. Bawa pergi. Ya. Nak, bisakah kamu memberitahuku, apakah peluit ini milikmu? Aku juga tidak tahu, kata orang tua angkatku. Mereka melihatku. Peluit ini selalu ada di dekatku. Aku juga tidak bisa mengingatnya lagi. Tentang peluit ini, apakah kamu masih bisa mengingat sesuatu? Aku hanya ingat, di dalam mimpi, seseorang memberitahu aku, ketika menghadapi kesulitan, tiuplah peluit ini. Mengenai penampilan orang itu, aku juga tidak bisa mengingat dengan jelas. Hatiku berdebar-debar. Apakah benar kamu? Bibi, bisakah kamu membantuku? Apa yang kamu bilang, Nak? Kirimkan aku ke Hotel Dinasti. Beberapa hal, aku pasti harus bertanya langsung. Hotel Dinasti. Baiklah, beberapa hal, aku juga perlu mengonfirmasi. Silakan ke sini. Kamu berikan ini kepada Long Lin. Biarkan dia menguji denanya. Jika ada hasil, beritahu aku segera. Paman, silakan lihat. Batu Giok Hetian. Piala kaca yang bercahaya di malam hari. Ginseng 1000 tahun. Tidak tahu apakah paman puas dengan ini. Sungguh menyentuh hatiku. Baiklah, datanglah berdiri di sini. Uang yang kuselamatkan untuk memberi hadiah. Apakah hatimu tidak sakit, Li Feng? Bagaimana kamu masih hidup? Siapa kamu? Bagaimana? Kamu tidak berani mengakui aku. Li Feng, apa yang terjadi? Berikan penjelasan yang jelas kepada aku. Paman, dia gila. Dia menyukai aku selama bertahun-tahun. Selalu ingin bersamaku. Aku tidak setuju. Dia terus menggangguku. Hari ini sudah sampai pada titik ini. Dia memang gila. Ya, ayah. Dia memang wanita gila. Penjaga. Keluarkan orang gila ini. Tidak tahu hari ini adalah pesta penghargaan ayahku. Tunggu sebentar, Tuan Chen Sanhai. Apakah dia akan memberikan penghargaan langsung kepada ayahku? Bagaimana bisa membiarkan wanita gila ini masuk? Li Feng, apakah kamu benar-benar lupa hubungan 5 tahun kita? Apakah kamu benar-benar ingin membuatku menderita? Apakah kekuasaan dan uangmu begitu penting? Apakah itu benar-benar penting? Kakek San,
Tuan Chen Sanhai segera tiba. Baik, tokoh penting segera tiba. Aku akan menyambutmu. Uruslah masalah di sini dengan baik. Kalau tidak, jangan pernah berharap untuk masuk ke rumah Liu. Lin Junjun, apakah kamu ingin mati? Li Feng, aku sudah mati sekali. Apakah kamu pikir aku akan takut? Sangat dihargai oleh ayahku. Sekarang kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Asalkan kamu pergi sekarang juga, aku bisa memaafkanmu atas dasar perasaan masa lalu. Memang benar, Lin Junjun. Li Feng, sekarang itu adalah manajer umum grup Tianxing. Sangat dihargai oleh ayahku. Tidak seperti kamu. Dia bangkit dari keterpurukan. Jangan ganggu keluarga Li Feng. Ikut campur dalam pernikahan kita. Memang, kamu bahkan tidak tahu diri. Seseorang yang menjual barang di pinggir jalan. Apakah kamu pantas untukku? Hari ini yang hadir. Tapi semuanya adalah yang terbaik di Yuncheng. Mari kita bicarakan dengan jujur. Mari kita bicarakan. Kamu bilang, aku, Li Feng. Bagaimana mungkin aku akan tertarik padanya? Li Feng. Dia juga orang yang bisa melihat gambaran besar. Tidak bisa di tempat seperti ini. Membuat konflik seperti ini. Apakah sudah ada hasil? Hasilnya akan segera keluar. Li Feng. Hubungan kita selama bertahun-tahun. Apakah kamu sudah lupa? Rumah kecil dalam impian kita. Semua tentang kebahagiaan kita. Cukup. Jangan bicara lagi. Semua ini adalah imajinasi kamu sendiri. Aku tidak pernah mengatakan. Aku, Li Feng, dengan susah payah mencapai posisi ini sekarang. Bukan untuk hidup bersamamu dalam hari-hari kecil itu. Di mana satpamnya? Buang dia keluar untuk aku. Li Feng, apakah kamu benar-benar begitu kejam? Itulah mengapa kamu bisa melakukan membunuh istri dan menipu asuransi, benarkah? Li Feng benar-benar melakukan hal seperti itu. Itu sungguh keji. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Tutup mulutmu. Jika merusak reputasiku, aku akan membuatmu mati dengan buruk. Kalau aku harus bicara, gadis ini sudah menyerah. Tidak ada nasib putri, tetapi mendapat penyakit putri. Ingin menjadi istri bangsawan, sungguh gila. Aku tidak akan mati dengan tenang. Aku ingin kamu mati bersamaku. Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Aku gila. Semua karena kamu memaksa. Li Feng, aku merawatmu siang malam tanpa henti. Aku ingin memberikan kita sebuah rumah yang hangat. Memberikanmu lingkungan yang baik. Kita sama-sama tidak memiliki orang tua. Aku pikir kita berbagi kesamaan. Tapi kamu melakukannya demi apa yang disebut kekuasaan dan uang. Kamu memperlakukan aku seperti ini. Tutup mulutmu. Aku punya berita. Katakan. Kamu mencuri. Sepertinya kamu bukan hanya seorang gadis malang. Tapi kamu juga pencuri. Sampah tetaplah sampah. Lin Junjun adalah putri kamu.